Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil momentum bulan Muharram tahun 1445 Hijriah ini, mari kita jadikan sebagai satu evaluasi muhasabah bagi diri kita masing-masing, sejauh mana amalan di tahun-tahun kemarin yang sudah kita lakukan, dari perintah-perintah Allah sejauh mana sudah dan mampu kita lakukan dengan baik. Maka mari itu kita pertahankan dan terus kita tingkatkan untuk semakin menyempurnakan dalam ibadah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sidang jamaah salat Jumat terkait dengan larangan yang sudah diberikan Allah dan Rasulnya kepada kita, maka tentu kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Manakala mungkin di tahun-tahun yang kemarin kita pernah secara sengaja maupun tidak melakukan larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, mari kita bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, sekaligus berkomitmen di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ini kita berkeyakinan sekaligus mempunyai komitmen yang kuat untuk berusaha meninggalkan larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu. Karena tentunya jamaah salat Jumat, hakikat dari tahun baru yang saat ini sedang kita peringati, tentu kalau kita melihat kepada sejarah Rasulullah, itu diambil momentum ketika beliau melakukan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Beliau sendiri mengatakan di dalam kitab Sahih Bukhari, di hadis yang nomor 9 di Kitabul Aiman, dari sahabat Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, al-muhajiru man hajara manahawahu anhu. Hakikat seorang yang muhajir, yang melakukan hijrah, adalah mereka yang senantiasa menjaga dirinya untuk menghindari, untuk menjauhi dari hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat, mari kita ambil momentum ini sebagai evaluasi bagi diri kita masing-masing. Selanjutnya, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tema khutbah Jumat siang hari ini kami mengambil sebuah hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, di Kitabul Adhohi, pada bab yang terakhir. Ada 4 hadis di sana dari perawi yang sama, dari mulai nomor 3657 sampai nanti 3659, dengan susunan lafaz yang hampir sama dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin yang keempat, sekaligus menantu Rasulullah. Beliau menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan 4 golongan manusia yang itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Tentu hal ini kita sampaikan agar kita semuanya jangan sampai termasuk ke dalam 4 golongan ini, ataupun mungkin dalam kehidupan kita pernah melakukan perbuatan yang dilakukan 4 orang ini. Mari kita bertaubat kepada Allah, beristighfar. Semoga kesalahan yang pernah kita lakukan terkait dengan 4 ini diampuni oleh Allah dan kita berubah menjadi yang lebih baik. Rasulullah mengatakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, 4 golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, la'anallahu man yal'ana walidahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menyakiti, melaknat kedua orang tuanya. Mungkin dalam pikiran kita, apa mungkin seorang anak itu kemudian menyakiti kedua orang tuanya melalui kata-katanya, apalagi dengan perbuatannya. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah, pertanyaan yang mungkin ada di benak kita ini sudah pernah disampaikan oleh sahabatnya waktu itu. Kalau nanti kita lihat ceritanya agak panjang di hadis Sahih Bukhari di Kitabul Adab dari sahabat Abdullah ibnu Amr. Di saat itu kemudian Rasulullah pernah menyampaikan tausiah terkait dengan kelompok dosa-dosa besar yang dilakukan oleh umat manusia. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan, inna min akbaril kabair, sesungguhnya dari kelompok dosa-dosa yang terbesar, dari yang besar, sebagaimana yang mungkin sudah kita pahami, diantaranya al-israku billah, berbuat syirik kepada Allah. Maka di hadis itu Rasulullah menyampaikan ayyal anar rajulu walidayhi, yaitu seseorang yang melaknati, yang menyakiti dengan kata-katanya terhadap kedua orang tuanya. Di saat itu jamaah sholat Jum'ah, para sahabat di antara sekian yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ada satu yang bertanya, dan memang di hadis itu tidak disebutkan nama sahabat dari yang bertanya itu, karena tidak terlalu penting terkait dengan nama, dan yang terpenting adalah apa yang ditanyakan oleh sahabat tadi. Qila ya Rasulullah, disampaikan dan ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifar rajulu yal'anul walidayhi. Nabi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada seorang anak yang kemudian dengan kata-katanya atau mungkin perbuatannya menyakiti hati kedua orang tuanya. Maka qala Rasulullah, Nabi kemudian menjelaskan, yasubur rajulu abar rajuli. Ada seseorang yang ketika itu mungkin berselisih paham, berselisih pendapat, mungkin bahasa kita tukaran, berkelahi, barangkali mungkin berbeda pendapat. Akhirnya kemudian ketika saling adu mulut, adu pendapat itu, salah seorang di antaranya itu kemudian membawa nama orang tua yang diajak berseteru tadi. Entah itu orang tuanya atau kakeknya atau mungkin seluruh keluarga yang ada di nasab orang yang sedang diajak berseteru tadi. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan fayasubu abahu wayasubu ummahu. Akhirnya orang yang mungkin kita ajak bertengkar tadi, mereka membalas dengan menghina, melaknat, menyampaikan kata-kata yang tidak baik kepada kedua orang tua kita melalui diri kita ataupun kepada ibu kita. Baik ayah maupun ibu yang tidak ikut dalam pertengkaran tadi, di bawah nama-namanya, di bawah mungkin aibnya oleh orang tadi dan disampaikan kepada kita, karena kita yang mengawali dari pertengkaran tadi membawa nama orang tua terhadap orang yang kita ajak bertengkar tadi. Tentu hal itu tidak kita inginkan, maka tentu hal yang tidak baik itu mari kita tinggalkan. Kalaupun mungkin kita pernah berbeda pendapat dengan tetangga kita, dengan teman kita, atau mungkin dengan anggota keluarga kita, dengan istri kita, maka jangan sampai kita
membawa nama orang tua kita, keluarga kita, menjelek-jelekan nama orang tua kita dengan cara kita menjelekkan nama orang tua dari orang yang kita ajak bertengkar tadi. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang kedua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menyampaikan, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang ketika menyembelih itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menyembelih hewan, baik itu hewan kurban, hewan sembelian, atau mungkin hewan-hewan yang lain yang disyariatkan oleh agama yang bisa kita konsumsi dengan cara disembelih, maka ketika kita menyembelih hewan itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jum'ah, tidak hanya perbuatan menyembelih ketika kita tidak menyebut asma Allah yang tidak dilaknat, bahkan makanan hewan yang sudah disembelih dengan tidak menyebut nama Allah di 4 ayat dalam Al-Quran, di surat yang berbeda, itu termasuk jenis makanan yang diharamkan untuk kita konsumsi. Salah satu misal kita ambil di surat Al-Baqarah ayat 173. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, innama harrama alaikumul maitata wadama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Salah satu di antara 4 jenis makanan yang diharamkan itu adalah hewan yang ketika disembelih tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tradisi kaum Arab jahiliyah dulu, ketika mereka menyembelih hewan, mereka itu sering sebelum menyembelih hewan itu menyebut nama benda-benda yang mereka keramatkan. Salah satunya seringkali mereka menyebut ketika mau menyembelih, demi Ka'bah, demi Masjidil Haram, demi kota Mekah, demi kota Madinah. Hal-hal yang seperti itu di dalam agama Islam dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di pembahasan hadis yang lain jamaah sholat Jum'ah, pernah para sahabat itu ketika disampaikan hal ini oleh Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita memakan hewan yang disembelih yang kita tidak tahu, apakah ketika hewan itu disembelih disebut nama Allah ketika waktu menyembelihnya? Misal kita membeli daging di pasar, atau mungkin di bakul, atau di tempat penyembelihan yang lain, kita tidak tahu hewan tadi ketika disembelih apakah menyebut asma Allah ketika waktu menyembelih dengan doa Bismillahi Allahu Akbar yang lebih sederhana, ataukah tidak menyebut asma Allah. Maka Rasulullah kemudian memberikan jawabannya, kalau engkau tidak tahu apakah hewan itu disembelih dengan menyebut asma Allah ataukah tidak, maka sebutlah nama Allah ketika engkau akan memakan hewan yang sudah disembelih tadi. Maka itu sudah mencukupi bagimu dari kehalalan daging yang hendak engkau makan tadi. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga golongan orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, yaitu la'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang memberikan perlindungan, yang memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang telah berbuat dosa, walaupun orang yang berbuat salah dosa itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Tentu tidaklah baik ketika ada anggota keluarga kita yang melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, kemudian kita tahu tapi kita tidak mengingatkan secara bijaksana, tidak menasihati secara baik, secara ma'ruf, tapi malah kita melindungi, memberikan pertolongan sehingga ia terus dalam kesalahannya, maka kita pun juga nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam surat Al-Maidah jamaah sholat Jumat di ayat yang kedua, di potongan tengah ayat itu kita diperingatkan oleh Allah, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam perbuatan yang bisa mendapatkan dosa, bisa berisiko mendapatkan murka dari Allah, ataupun dalam permusuhan di antara kalian. Tentu hal ini jangan sampai kita lakukan. Rasulullah sendiri ditegur oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara 26 ayat yang ke-214 dengan kalimat wa andir ashirotaka wal aqrabin. Muhammad, peringatkan keluargamu itu dan sanak kerabatmu yang terdekat. Kalaupun engkau seorang nabi, maka tidak menjadi jaminan keluargamu itu mendapatkan keselamatan di sisi Allah kalau mereka sendiri tidak berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah ketika itu Rasulullah mengumpulkan seluruh keluarganya jamaah sholat Jumat. Walaupun aku ini seorang nabi, kata Rasulullah, Fatimah, aku tidak bisa memberikan perlindungan kepadamu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sofia binti Abdul Muthalib juga seperti itu terhadap bibinya. Nabi mengatakan, aku tidak bisa memberikan perlindungan kepada kamu di hadapan Allah manakala kamu banyak melakukan kesalahan. Maka lindungilah kalian dengan cara tinggalkan larangan yang sudah disampaikan Allah dan Rasulnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang terakhir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang-orang yang suka memindah batas tanah. Memindah batas tanah tentu dalam hal ini adalah mengambil tanah yang bukan menjadi miliknya, yang bukan menjadi haknya. Baik tanah itu tanah dari tetangga kita, ataupun tanah itu berasal dari fasilitas umum. Sebagai contoh, misal kita mungkin ketika mau merenovasi rumah kita, atau mungkin mau memperluas halaman kita tanpa terasa misal kita salah ataupun kita memindah batas tanah yang sudah disepakati di dalam masyarakat kita pindah sedikit, atau mungkin kita mengambil fasilitas umum yang nanti buat kita perbaiki dan kita tempati sebagai kepentingan diri kita, maka itu bagian dari mengambil atau memindah batas tanah yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain di kitab Sahih Bukhari, Rasulullah pernah menyampaikan, man syaraqal ardo bisibri, siapa yang suka mencuri tanah dengan sejengkal. Mencuri tanah di sini jangan difahami kita mengambil tanah terus kemudian kita tempatkan di plastik atau wadah kita bawa pulang. Tidak seperti itu maksudnya. Mencuri tanah dalam hal ini memindah batas tanah. Maka kata Rasulullah, tauwikuhu yaumal qiyamati bisabai aradina. Nanti salah satu siksaan yang diberikan oleh Allah di hari kiamat, ia akan dikalungi tanah yang atau bumi yang sebanyak 7 kali lipat itu menjadi beban bagi kalung yang akan diletakkan di lehernya. Tentu kita bisa membayangkan betapa berat siksaan orang-orang yang suka mengambil tanah yang bukan miliknya itu. Maka sebagai umat Islam jamaah sholat Jumat, mari kita perhatikan apa yang sudah disampaikan Rasulullah agar jangan sampai kita lakukan sehingga kita bisa terhindar dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.